Kemudian Al-Quran dan Sunnah yang keduanya merupakan referensi agama, itu pun harus difahami dengan pemahaman yang benar, baru dia menjadi hidayah. Sekali lagi bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah referensi umat Islam, namun tinggal lagi pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena boleh saja orang berpegang dengan Al-Quran, dengan ayat Al-Quran, tapi pemahamannya batil. Pemahamannya terhadap Al-Quran salah, sehingga dia tidak terlepas dari kesesatan. Semisal kaum yang mengambil firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan mengatakan, mengambil firman Allah di dalam Al-Quran, innallaha khaliqu kulli syai'in, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu. Ayat itu ayat yang hak, ayat yang benar. Namun pemahaman mereka tentang ayat ini batil, dengan mereka menyatakan Al-Quran makhluk. Lalu mereka berdalil dengan ayat ini, innallaha khaliqu kulli syai'. Innallaha khaliqu kulli syai'in. Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Al-Quran adalah sesuatu, kata mereka, dan masuk di dalam ayat ini. Masuk di dalam ayat ini, dan ini adalah kebatilan yang kemudian kebatilan itu dicoba untuk ditopang dengan ayat Al-Quran. Walaupun sudah memegang ayat Al-Quran, belum tentu selamat daripada kebatilan. Oleh karena itu Al-Quran harus difahami dengan pemahaman yang hak, pemahaman yang benar. Kalau tidak, maka Al-Quran juga, Al-Quran yang difahami dengan pemahaman yang salah juga tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk. Demikian juga dengan hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru akan menjadi sumber hidayah apabila dipahami dengan pemahaman yang hak. Dan tidak ada umat, generasi yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar melebihi para sahabat, melebihi para sahabat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaum, tidak ada generasi umat yang mereka lebih faham Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari para sahabat. Oleh karena itu pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan hadis menjadi referensi umat Islam, menjadi standarisasi kebenaran pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu kenapa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengikuti beliau dan sahabat-sahabatnya. Ketika Nabi SAW ditanya tentang satu kelompok yang akan selamat dari sentuhan neraka, Nabi mengatakan mereka yang selalu meniru aku, mencontoh aku dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Kenapa dibawakan para sahabat? Standarisasi pemahaman yang hak. Demikian juga di dalam Al-Quran, Allah menjadikan para sahabat sebagai standar pemahaman yang benar. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100,
Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka lah orang-orang yang Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang Allah ridhoi dan siapa yang telah Allah siapkan untuk mereka surga? Muhajirin, ansar, dan mereka adalah sahabat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi ketiga, umat yang ketiga adalah sifat. Tidak ditakyin, tidak ditunjuk hidung orangnya, namun dijadikan sifat. Apa sifat mereka? Walladzina taba'uuhum, dan manusia-manusia setelah mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Itulah orang-orang yang akan masuk surga. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah menyatakan iman baru benar kalau sudah meniru imannya para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadau. Kalau mereka mau beriman seperti imannya kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Kalau mereka mau beriman seperti berimannya kalian. Siapa kalian dalam ayat? Kalian dalam ayat adalah kaum yang kepada mereka turunnya Al-Quran. Siapa mereka? Para sahabat. Maka perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, referensi umat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Namun harus difahami dengan pemahaman yang benar. Kalau dia difahami dengan pemahaman yang batil, tetap saja tidak selamat daripada kesesatan. Kalau difahami dengan pemahaman yang salah, harus difahami dengan pemahaman yang benar, dan pemahaman yang benar referensinya adalah pemahaman para sahabat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang paling mengerti Al-Quran. Dalam hidup mereka Al-Quran itu diturunkan, dan pada kasus-kasus mereka Al-Quran itu diturunkan. Dan mereka belajar agama langsung dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar kepada guru terbaik, maka akhirnya mereka menjadi murid terbaik. Belajar kepada Nabi terbaik, akhirnya mereka menjadi umat terbaik. Dan telah Allah jaminkan untuk mereka surga dalam surah Al-Quran surat At-Taubah ayat 100 tadi. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah sudah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka siapapun yang mau ke surga, tiru umat yang telah dijamin surga. Mudah-mudahan muqaddimah tadi mengawali pertemuan perdana kita setelah sekian lama terhenti karena kondisi yang sama-sama kita maklumi bersama. Mudah-mudahan muqaddimah tadi mengokohkan keyakinan kita, dan ini adalah keyakinan yang hak, la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keyakinan kita ini, bahwa kita sebagai generasi umat akhir zaman harus berkiblat kepada umat pertama kali. Dalam apa? Dalam cara memahami Al-Quran dan Sunnah.
di dalam cara memahami dengan pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah. Dan berhati-hati kaum muslimin, jangan asal orang berdalil dengan Al-Quran berarti sudah benar, belum tentu. Sekarang kristenisasi pakai Al-Quran, pakai ayat-ayat Al-Quran. Sekarang aksi menyesatkan pakai hadis-hadis Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksi menyesatkan pakai kaidah-kaidah fikih, akan tetapi dengan pemahaman mereka yang batil. Di dalam pemahaman mereka itu, mereka sedikit pun tidak merujuk kepada murid-murid langsung dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.